Assalamualaikum, dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sederhana namun sangat penting untuk kesehatan kita, terutama di usia yang lebih tua. Topiknya adalah, lakukan ini setelah bangun tidur, maka tubuh Anda akan lebih sehat dan bugar sepanjang hari. Tentu, banyak dari kita yang merasa bahwa setelah tidur semalaman, tubuh terasa lelah, kaku, atau bahkan pusing begitu bangun tidur, bukan? Bahkan, kadang kita merasa kesulitan untuk bergerak atau memulai aktivitas di pagi hari. Nah, ternyata ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan begitu bangun tidur yang akan sangat membantu tubuh kita untuk berfungsi lebih baik sepanjang hari. Bapak Ibu, pernahkah merasa tubuh terasa kaku atau pusing saat baru bangun? Atau, apakah Bapak Ibu sering merasa lemas saat bangun tidur? Kalau iya, tenang, Anda tidak sendirian. Banyak orang merasakannya, terutama bagi lansia yang sudah lebih rentan terhadap penurunan fisik dan kesehatan. Nah, di video ini, saya akan membagikan 5 kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan setelah bangun tidur, yang tentunya dapat meningkatkan energi, mencegah rasa pusing, dan membuat tubuh lebih segar dan bugar sepanjang hari. Semua kebiasaan ini sangat mudah untuk diterapkan, dan tentu saja tidak memerlukan waktu yang lama. Namun sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berinteraksi di kolom komentar. Apakah Bapak Ibu punya kebiasaan khusus setelah bangun tidur? Atau, ada nggak sih rutinitas yang selama ini Bapak Ibu lakukan untuk menjaga kesehatan? Silakan tuliskan pengalaman dan tips di kolom komentar. Saya yakin itu bisa bermanfaat untuk penonton lainnya. Sebelum masuk ke kebiasaan yang bisa dilakukan, penting untuk kita tahu kenapa rutinitas pagi itu sangat penting. Pagi hari adalah saat di mana tubuh kita baru mulai berfungsi setelah beristirahat semalaman. Saat tidur, sistem tubuh melambat, seperti detak jantung yang melambat, metabolisme yang menurun, dan bahkan tekanan darah yang sedikit menurun. Oleh karena itu, saat kita bangun, tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan posisi tegak dan mulai bergerak. Namun, bagi Bapak Ibu yang lebih tua, tubuh mungkin butuh waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Kita mungkin merasa lebih lambat bergerak, merasa kaku, atau bahkan pusing sesaat setelah bangun tidur. Dan inilah kenapa rutinitas pagi yang tepat bisa sangat membantu tubuh kita. Dengan melakukan kebiasaan sehat di pagi hari, tubuh kita dapat lebih cepat beradaptasi dan memulai aktivitas dengan lebih baik. Hal ini juga akan mengurangi risiko cedera, seperti terjatuh akibat pusing, serta membantu kita merasa lebih bugar dan sehat sepanjang hari. Bapak Ibu, setelah bangun tidur, mungkin hal pertama yang kita ingin lakukan adalah langsung bangkit dan mulai bergerak. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa ini adalah kebiasaan yang kurang tepat, khususnya untuk kita yang sudah lebih tua? Ketika kita tidur semalaman, tubuh kita dalam keadaan yang sangat santai. Jantung kita bekerja lebih pelan, peredaran darah lebih lambat, dan bahkan tubuh kita berada dalam kondisi di mana hampir semua otot tidak aktif. Setelah beristirahat lama, tubuh kita memerlukan waktu untuk bangkit dan berfungsi kembali secara optimal. Kenapa duduk dulu penting? Saat kita tidur, darah yang biasanya mengalir dengan lancar ke seluruh tubuh, terutama ke kaki, bisa mengalami penurunan. Begitu kita langsung berdiri, tekanan darah bisa turun mendadak, terutama bagi lansia. Hal ini bisa menyebabkan pusing, gelap di mata, atau bahkan rasa pingsan. Kondisi ini dikenal dengan nama hipotensi ortostatik atau penurunan tekanan darah yang tiba-tiba saat berpindah dari posisi tidur ke berdiri. Ini adalah fenomena yang sangat umum, terutama bagi orang yang lebih tua atau mereka yang memiliki masalah dengan sirkulasi darah. Jika kita tidak memberi waktu tubuh untuk menyesuaikan diri, kita bisa lebih rentan mengalami jatuh atau kehilangan keseimbangan. Dan tentu saja, ini adalah hal yang perlu kita hindari. Jadi, kenapa duduk dulu sebelum berdiri sangat disarankan? Setelah kita membuka mata dan merasa segar, cukup ambil beberapa detik untuk duduk dengan santai di tempat tidur. Duduk di tepi tempat tidur bisa memberikan tubuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan posisi vertikal tanpa tergesa-gesa. Ini memberi kesempatan bagi darah untuk mengalir kembali ke bagian tubuh yang lebih rendah, khususnya ke kaki dan otot, sehingga kita bisa menghindari efek pusing atau gelap di mata. Bapak Ibu, coba rasakan sensasi saat Anda baru bangun tidur dan langsung berdiri.
Ada kemungkinan kita akan merasa sedikit terpukul atau pusing, bukan? Itu karena tubuh kita perlu beberapa detik untuk memulihkan tekanan darah dan peredaran darah secara merata. Dengan duduk terlebih dahulu, kita memberi tubuh kita waktu untuk beradaptasi. Dengan cara ini, sistem peredaran darah kita dapat mengalir lebih lancar, dan kita bisa merasa lebih siap saat berdiri dan bergerak. Bahkan, duduk selama 1-2 menit bisa sangat membantu, dan tubuh kita akan merasa lebih stabil dan siap untuk bergerak. Nah, bagaimana cara duduk yang tepat setelah bangun tidur? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa Bapak Ibu ikuti agar manfaatnya maksimal. 1. Bangun perlahan dan buka mata terlebih dahulu. Jangan terburu-buru membuka mata atau langsung bergerak. Beri waktu tubuh untuk mulai terbangun. 2. Gerakan jari-jari tangan dan kaki untuk sedikit meregangkan tubuh. Ini adalah tanda bahwa tubuh kita mulai teraktifkan dan sirkulasi darah mulai berjalan. 3. Duduk perlahan di tepi tempat tidur. Usahakan posisi duduk yang nyaman dan tegak, dengan punggung tidak membungkuk. Ini membantu menjaga keseimbangan tubuh. 4. Tahan posisi duduk sekitar 1-2 menit sambil tarik napas dalam-dalam. Anda bisa gerakan tangan atau leher sedikit untuk menghindari kekakuan otot. 5. Setelah 1-2 menit, baru perlahan-lahan berdiri. Cobalah untuk berdiri perlahan, dan pastikan Anda merasa cukup stabil sebelum melangkah. Dengan kebiasaan ini, kita bisa mengurangi risiko pusing, kehilangan keseimbangan, atau bahkan terjatuh begitu bangun tidur. Cobalah lakukan kebiasaan ini setiap pagi, dan rasakan manfaatnya. Bapak Ibu, mari bayangkan sejenak. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah mobil yang baru selesai parkir setelah perjalanan panjang semalaman. Saat mobil itu dihidupkan, mesin butuh waktu untuk berputar dan menjalankan fungsinya dengan optimal, bukan? Begitu juga dengan tubuh kita. Jika kita langsung memaksakan tubuh untuk bergerak tanpa pemanasan atau penyesuaian, tubuh kita seperti mobil yang baru dihidupkan namun langsung diminta bekerja keras. Dengan memberi waktu untuk duduk terlebih dahulu, kita memberikan waktu bagi tubuh untuk membangun kecepatan agar bisa berfungsi dengan baik sepanjang hari. Ternyata, penelitian juga mendukung kebiasaan ini. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal The Journal of Gerontology pada tahun 2018 menemukan bahwa dengan melakukan sedikit penyesuaian tubuh saat bangun tidur, seperti duduk terlebih dahulu, dapat menurunkan risiko jatuh dan membantu menstabilkan tekanan darah pada lansia. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa lansia yang rutin duduk terlebih dahulu setelah bangun tidur memiliki tingkat kejatuhan yang lebih rendah dan dapat mengurangi rasa pusing yang sering terjadi di pagi hari. Nah, setelah kita memberikan tubuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan duduk terlebih dahulu, kita siap melanjutkan ke kebiasaan kedua yang tidak kalah penting, yaitu minum air hangat setelah bangun tidur. Setelah kita duduk sejenak di tempat tidur dan memberi tubuh waktu untuk menyesuaikan diri, kebiasaan berikutnya yang sangat penting adalah minum air hangat. Mungkin terdengar sederhana, namun kebiasaan ini memiliki banyak manfaat yang luar biasa bagi kesehatan kita, terutama setelah tidur semalaman. Kenapa air hangat begitu penting? Saat kita tidur semalaman, tubuh kita kehilangan cairan meskipun kita tidak sadar akan hal itu. Proses pernapasan, pengeluaran keringat, dan bahkan metabolisme tubuh akan terus bekerja meski kita sedang tidur. Ini menyebabkan tubuh kita kekurangan cairan ketika bangun tidur. Namun, seringkali kita langsung minum air dingin atau bahkan melewatkan minum sama sekali begitu bangun tidur. Padahal, air hangat memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan air dingin, terutama saat pagi hari. Mari kita bahas beberapa alasan kenapa minum air hangat setelah bangun tidur sangat bermanfaat bagi tubuh. 1. Meningkatkan sirkulasi darah. Air hangat dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah. Ketika kita minum air hangat, suhu tubuh akan sedikit meningkat, yang kemudian membantu pembuluh darah untuk lebih mengembang dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Ini penting untuk memastikan tubuh kita siap bergerak setelah tidur lama, apalagi bagi lansia yang sering mengalami masalah peredaran darah. 2. Menyegarkan pencernaan. Minum air hangat dapat membantu sistem pencernaan kita bekerja lebih lancar. Air hangat membantu mempercepat proses pencernaan dan mengaktifkan organ-organ pencernaan, sehingga tubuh siap untuk menerima makanan setelah tidur malam. Selain itu, air hangat juga membantu mengurangi perut kembung, yang sering terjadi pada lansia. 3. Membantu detoksifikasi tubuh. Ketika kita tidur,
tubuh melakukan proses pemulihan dan pembuangan racun secara alami. Minum air hangat dapat mendukung proses ini dengan meningkatkan suhu tubuh, yang pada gilirannya membantu tubuh mengeluarkan racun melalui keringat dan urin. Ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, terutama bagi yang sudah berusia lanjut. 4. Melembabkan kulit. Setelah tidur semalaman, kulit kita cenderung kering karena proses penguapan air. Minum air hangat dapat membantu melembabkan kulit dari dalam, menjadikannya lebih kenyal dan sehat. Ini sangat membantu, terutama bagi lansia yang sering mengalami kulit kering dan kehilangan elastisitas. 5. Mengurangi rasa pusing. Seperti yang kita bahas sebelumnya, rasa pusing sering terjadi saat lansia bangun tidur. Salah satu penyebabnya adalah dehidrasi ringan. Minum air hangat membantu mengatasi masalah dehidrasi dan bisa meringankan pusing yang sering datang setelah tidur. Nah, sekarang kita tahu betapa pentingnya minum air hangat setelah bangun tidur. Tapi bagaimana caranya supaya kita mendapatkan manfaat maksimal? Berikut beberapa tips yang bisa diikuti. 1. Gunakan air hangat, bukan air panas. Pastikan air yang Anda minum tidak terlalu panas, karena bisa menyebabkan iritasi pada tenggorokan. Air hangat dengan suhu sekitar 40-50 derajat Celcius adalah suhu yang ideal untuk tubuh kita. 2. Minum secara perlahan. Jangan terburu-buru meminum air. Cobalah untuk menyesapnya perlahan-lahan agar tubuh dapat menyerap cairan dengan baik. 3. Tambahkan perasan lemon, opsional. Jika Bapak Ibu suka, bisa menambahkan sedikit perasan lemon ke dalam air hangat. Lemon kaya akan vitamin C yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga keseimbangan pH tubuh. Selain itu, lemon juga bisa menambah rasa segar di pagi hari. 4. Minum secukupnya. 1 gelas air hangat, sekitar 200 hingga 250 ml, sudah cukup untuk memulai hari. Jangan berlebihan, karena tubuh sudah mendapatkan cairan yang cukup untuk mengaktifkan sistem metabolisme dan pencernaan. Mari kita bayangkan sejenak. Pikirkan tubuh kita seperti sebuah tanaman yang baru dipindahkan keluar setelah semalaman tertutup. Begitu kita memberikan air pada tanaman tersebut, tanah akan menyerap air dan tanaman pun bisa tumbuh dengan baik. Begitu juga tubuh kita setelah tidur semalaman. Air hangat adalah bahan bakar pertama yang dibutuhkan tubuh untuk memulai aktivitas dengan baik. Tidak hanya berdasarkan pengalaman, namun penelitian juga membuktikan manfaat minum air hangat setelah bangun tidur. Sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Human Nutrition and Dietetics pada tahun 2017 menunjukkan bahwa minum air hangat setelah tidur dapat membantu meningkatkan pencernaan, mengurangi gejala sembelit, serta menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa orang yang rutin minum air hangat setelah bangun tidur memiliki metabolisme yang lebih baik dan lebih jarang mengalami gangguan pencernaan. Sekarang setelah tubuh kita mulai terbangun, dan kita sudah duduk sejenak serta minum air hangat untuk menyegarkan tubuh, kebiasaan ketiga yang tidak kalah penting adalah mengerahkan tubuh perlahan sebelum kita mulai beraktivitas. Mungkin sebagian dari kita merasa sudah cukup dengan bangun tidur, duduk, dan minum air hangat, lalu langsung melompat ke aktivitas harian. Padahal, tubuh kita membutuhkan pemanasan ringan untuk menghindari cedera atau kekakuan otot. Apakah Bapak Ibu pernah merasa tubuh terasa kaku atau sulit bergerak setelah tidur? Atau, mungkin Anda merasa otot-otot terasa tegang begitu mulai berdiri dan berjalan? Ini adalah hal yang sangat umum, terutama saat kita sudah lebih tua. Setelah tidur, otot dan persendian kita cenderung lebih kaku karena posisi tubuh yang diam dalam waktu lama. Untuk menghindari rasa sakit atau cedera, sangat disarankan untuk memulai pagi hari dengan gerakan-gerakan ringan untuk meregangkan tubuh dan mengaktifkan otot-otot kita. Ini bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan yang menumpuk selama tidur. Jadi, apa saja manfaat menggerakkan tubuh perlahan setelah bangun tidur? Mari kita bahas satu persatu. 1. Meningkatkan fleksibilitas otot dan persendian. Ketika kita tidur, otot-otot kita tidak bergerak, sehingga cenderung lebih kaku. Gerakan ringan seperti stretching atau peregangan dapat membantu otot-otot kembali lebih lentur dan siap untuk bergerak dengan leluasa. Ini juga membantu persendian kita untuk lebih fleksibel, terutama di bagian tubuh yang sering terkena masalah kekakuan, seperti leher, bahu, dan punggung. 2. Mengurangi risiko cedera. Dengan menggerakkan tubuh perlahan,
kita memberi kesempatan bagi otot untuk memanaskan dan menyesuaikan diri sebelum melakukan aktivitas lebih berat. Ini mengurangi risiko cedera otot atau terkilir yang sering terjadi karena gerakan tiba-tiba yang dipaksakan pada tubuh yang belum siap. 3. Meningkatkan sirkulasi darah. Gerakan ringan, seperti meregangkan tangan, kaki, atau leher, dapat membantu darah mengalir lebih lancar ke seluruh tubuh. Ini meningkatkan sirkulasi darah, yang penting untuk memastikan tubuh kita mendapatkan oksigen yang cukup agar bisa berfungsi dengan baik sepanjang hari. 4. Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Saat kita menggerakkan tubuh perlahan, kita melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh. Ini sangat penting untuk lansia, karena keseimbangan adalah faktor utama untuk mencegah jatuh atau cedera. Semakin sering kita melatih keseimbangan, semakin baik tubuh kita dalam menjaga stabilitasnya. 5. Mengurangi kekakuan dan nyeri. Pada usia lanjut, banyak orang yang sering merasa nyeri sendi atau punggung kaku setelah bangun tidur. Gerakan-gerakan sederhana, seperti putaran leher atau pemanasan tubuh bagian atas, dapat membantu mengurangi rasa sakit dan mengembalikan kelenturan tubuh. Sekarang, bagaimana cara menggerakkan tubuh dengan benar setelah bangun tidur? Berikut adalah beberapa gerakan sederhana yang bisa dilakukan untuk memulai hari. 1. Gerakan leher. Setelah duduk di tepi tempat tidur, mulai dengan gerakan memutar leher ke kanan dan kiri secara perlahan. Jangan terburu-buru, lakukan gerakan ini secara lembut untuk meregangkan otot leher yang mungkin kaku setelah tidur semalaman. 2. Peregangan tangan dan lengan. Angkat kedua tangan ke atas, tarik napas dalam, dan rentangkan tangan ke samping. Tahan beberapa detik, lalu ulangi. Gerakan ini membantu meregangkan otot-otot bahu dan lengan, yang seringkali kaku karena tidur. 3. Putaran pinggang. Berdiri dengan kaki sedikit terpisah, kemudian putar pinggang secara perlahan ke kiri dan kanan. Gerakan ini membantu meregangkan otot-otot pinggang dan punggung bagian bawah yang sering terasa tegang setelah tidur. 4. Peregangan kaki dan paha. Cobalah untuk mengangkat satu kaki dan tahan sebentar, lalu ganti dengan kaki lainnya. Gerakan ini membantu meregangkan otot-otot kaki dan mencegah rasa kaku atau kram yang sering terjadi setelah tidur lama. 5. Gerakan menarik napas dan meniupkan napas. Ambil napas dalam-dalam dan tahan selama beberapa detik, lalu tiupkan napas perlahan. Ini membantu menenangkan pikiran dan tubuh, sekaligus meningkatkan oksigenasi darah, yang membuat tubuh merasa lebih segar. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah karet yang dibiarkan tergeletak lama. Jika karet tersebut tidak digerakkan atau diregangkan, karet akan lebih sulit untuk digunakan dan akan lebih mudah rusak. Begitu juga tubuh kita setelah tidur. Dengan melakukan pemanasan ringan, kita mengaktifkan kembali tubuh agar siap digunakan tanpa ada masalah atau cedera. Penelitian juga mendukung manfaat pemanasan ringan setelah tidur. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Aging and Physical Activity pada tahun 2016 menunjukkan bahwa gerakan peregangan ringan dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan mobilitas lansia. Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa lansia yang melakukan gerakan-gerakan ringan di pagi hari memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan dan lebih jarang mengalami jatuh. Setelah tubuh kita mulai terasa lebih lentur dan kita siap untuk bergerak, ada satu kebiasaan lagi yang sangat penting untuk memulai hari dengan energi yang baik, yaitu mencuci wajah dengan air dingin. Mungkin Anda sudah terbiasa mencuci wajah di pagi hari, tapi tahukah Anda bahwa air dingin memiliki manfaat yang luar biasa bagi kulit dan tubuh, terutama setelah tidur sepanjang malam? Pada saat kita tidur, kulit kita juga mengalami proses pemulihan dan peremajaan. Namun, tubuh kita juga bisa terasa sedikit lelah dan kusam setelah tidur malam yang panjang. Nah, salah satu cara untuk menyegarkan diri dan memberi energi kepada tubuh adalah dengan mencuci wajah dengan air dingin. Lalu, apa saja manfaat dari mencuci wajah menggunakan air dingin setelah bangun tidur? Mari kita bahas manfaatnya secara detail. 1. Menyegarkan kulit wajah. Salah satu manfaat utama mencuci wajah dengan air dingin adalah untuk menyegarkan kulit. Air dingin akan membantu mengecilkan pori-pori kulit, mengurangi pembengkakan atau kantung mata, dan memberikan efek langsung yang membuat wajah terlihat lebih segar dan cerah. Ini sangat bermanfaat terutama bagi lansia yang mungkin merasa kulit wajahnya lebih kusam setelah tidur semalaman. 2. Meningkatkan sirkulasi darah ke wajah. Ketika kita membasahi wajah dengan air dingin, sirkulasi darah di area wajah akan meningkat.
Sirkulasi darah yang lebih baik berarti lebih banyak oksigen yang sampai ke kulit wajah kita. Hal ini membantu kulit wajah terlihat lebih sehat dan bercahaya, serta mengurangi tanda-tanda kelelahan seperti lingkaran hitam di bawah mata. 3. Mengurangi pembengkakan dan kantung mata. Banyak orang, terutama lansia, seringkali terbangun dengan pembengkakan atau kantung mata akibat retensi air atau tidur yang kurang nyenyak. Dengan mencuci wajah menggunakan air dingin, Anda bisa mengurangi pembengkakan dan membantu menyegarkan tampilan wajah Anda. Air dingin memiliki efek menyusutkan pembuluh darah, sehingga mengurangi peradangan di area mata. 4. Menjaga keseimbangan pH kulit. Salah satu masalah kulit yang umum adalah ketidakseimbangan pH. Air dingin membantu menjaga keseimbangan pH alami kulit, yang sangat penting untuk menjaga kulit tetap sehat. Jika wajah kita dicuci dengan air panas atau air yang terlalu keras, bisa merusak pH kulit dan mengakibatkan kekeringan atau iritasi. Air dingin, di sisi lain, lebih lembut dan tidak merusak lapisan pelindung kulit. 5. Meningkatkan kewaspadaan dan fokus. Tidak hanya bermanfaat untuk kulit, mencuci wajah dengan air dingin juga bisa membantu kita merasa lebih terjaga dan fokus. Suhu dingin akan merangsang aliran darah ke otak, sehingga kita bisa merasa lebih segar dan siap untuk memulai aktivitas sehari-hari. Ini sangat bermanfaat, terutama saat kita merasa sedikit lesu atau mengantuk setelah bangun tidur. Bagaimana cara yang benar untuk mencuci wajah dengan air dingin? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diikuti untuk mendapatkan manfaat maksimal. 1. Gunakan air dingin, bukan air es. Pastikan air yang digunakan tidak terlalu dingin, karena air yang terlalu es bisa membuat kulit menjadi kering. Gunakan air dingin dengan suhu yang nyaman, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Suhu yang ideal sekitar 15-20 derajat Celcius. 2. Gunakan pembersih wajah yang lembut. Setelah memastikan air dalam keadaan dingin, gunakan pembersih wajah yang lembut dan tidak mengandung bahan kimia keras. Gunakan gerakan melingkar yang lembut untuk membersihkan wajah. Hindari menggosok wajah terlalu keras, karena itu bisa menyebabkan iritasi atau merusak kulit. 3. Cuci dengan gerakan lembut. Basahi wajah secara merata, kemudian aplikasikan pembersih wajah yang ringan dan pijat dengan gerakan melingkar yang lembut. Fokuskan pada area yang rentan terkena kotoran atau minyak, seperti dahi, hidung, dan dagu. Kemudian bilas dengan air dingin untuk menyegarkan kembali kulit. 4. Keringkan dengan lembut. Setelah mencuci wajah, tepuk-tepuk wajah dengan handuk bersih dan lembut untuk mengeringkannya. Hindari menggosok wajah dengan handuk karena itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit yang sensitif. Bayangkan wajah kita seperti bunga yang mulai layu karena terpapar matahari terlalu lama. Ketika kita menyiram bunga tersebut dengan air dingin, bunga itu akan langsung terlihat segar kembali. Begitu juga dengan wajah kita setelah tidur semalaman. Air dingin memberikan kesegaran yang langsung terasa, mengembalikan wajah kita ke kondisi yang lebih sehat dan cerah. Penelitian juga menunjukkan bahwa mencuci wajah dengan air dingin memberikan manfaat nyata bagi kesehatan kulit. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Cosmetic Science pada tahun 2015 menemukan bahwa air dingin dapat membantu memperbaiki tekstur kulit dan meningkatkan sirkulasi darah di wajah, yang pada akhirnya membantu menjaga kulit tetap sehat, lembab, dan tampak lebih cerah. Setelah tubuh kita terasa segar dan wajah kita telah dibersihkan, langkah terakhir yang tidak kalah penting untuk memastikan tubuh kita siap beraktivitas adalah sarapan dengan makanan bergizi. Sarapan adalah waktu yang sangat penting dalam hari kita, terutama bagi lansia yang memerlukan energi dan nutrisi optimal untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Namun, sayangnya masih banyak orang yang melewatkan sarapan atau memilih makanan yang kurang bergizi. Padahal, sarapan yang tepat dapat memberikan energi untuk memulai hari, meningkatkan konsentrasi, serta mendukung kesehatan jangka panjang. Mengapa sarapan begitu penting, terutama di pagi hari? Berikut adalah beberapa manfaat utama dari sarapan bergizi. 1. Memberikan energi untuk beraktivitas. Setelah tidur semalaman, tubuh kita membutuhkan pasokan energi untuk bisa berfungsi optimal. Sarapan memberikan bahan bakar pertama untuk tubuh kita agar bisa melakukan aktivitas dengan baik. Jika kita melewatkan sarapan, tubuh kita akan merasa lemas dan kekurangan energi, yang bisa mempengaruhi produktivitas sepanjang hari. 2. Menstabilkan gula darah. Sarapan yang sehat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil.
Gula darah yang stabil dapat menghindarkan kita dari rasa lelah dan mood yang buruk di pagi hari. Ini sangat penting bagi lansia yang berisiko mengalami fluktuasi gula darah, terutama bagi yang memiliki masalah kesehatan seperti diabetes. 3. Meningkatkan konsentrasi dan kekuatan mental. Sarapan dengan makanan bergizi seperti karbohidrat kompleks, protein, dan serat memberikan kekuatan mental dan fokus. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sarapan dengan baik memiliki kemampuan berpikir yang lebih tajam, daya ingat yang lebih baik, dan lebih siap menghadapi tugas-tugas sehari-hari. 4. Meningkatkan metabolisme. Sarapan juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Dengan makan di pagi hari, tubuh kita lebih siap untuk mencerna makanan dan memproses kalori sepanjang hari. Ini juga membantu kita menghindari makan berlebihan di siang atau malam hari. 5. Mendukung kesehatan jantung. Sarapan yang kaya akan serat dan lemak sehat, seperti yang terdapat pada buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, dapat menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan mendukung kesehatan jantung. Ini sangat penting untuk lansia, yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit jantung. Apa saja jenis makanan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan tubuh dan pikiran kita? Berikut adalah beberapa pilihan makanan bergizi yang sangat baik untuk sarapan. 1. Oatmeal. Oatmeal adalah pilihan sarapan yang sangat baik, terutama karena mengandung serat tinggi yang membantu pencernaan dan membuat kita merasa kenyang lebih lama. Oatmeal juga kaya akan antioksidan, yang dapat membantu melawan peradangan dan menjaga jantung tetap sehat. Anda bisa menambahkannya dengan potongan buah segar atau kacang untuk memberikan lebih banyak nutrisi. 2. Telur. Telur adalah sumber protein yang sangat baik dan mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Telur rebus atau telur orak-arik dapat membantu membangun otot dan menjaga fungsi tubuh. Telur juga mengandung vitamin D dan kolin, yang mendukung fungsi otak dan kesehatan saraf. 3. Yogurt dengan buah dan kacang. Yogurt mengandung probiotik, yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Tambahkan buah segar seperti pisang atau stroberi, serta beberapa kacang-kacangan untuk menambah kandungan serat, protein, dan lemak sehat. Ini adalah sarapan yang menyegarkan dan penuh gizi. 4. Smoothie buah dengan sayuran. Jika Anda lebih suka sarapan yang cepat dan praktis, smoothie buah bisa menjadi pilihan yang tepat. Campurkan buah-buahan seperti apel, pisang, dan beri dengan sayuran hijau seperti bayam atau kale untuk mendapatkan antioksidan dan vitamin yang sangat bermanfaat bagi tubuh. 5. Roti gandum dengan alpukat. Roti gandum adalah pilihan karbohidrat kompleks yang memberikan energi secara bertahap dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Tambahkan alpukat yang kaya akan lemak sehat untuk mendukung kesehatan jantung dan memberi rasa kenyang lebih lama. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mesin yang membutuhkan bahan bakar untuk bisa berfungsi dengan baik. Jika kita memberi bahan bakar yang berkualitas, mesin tersebut akan berfungsi optimal. Begitu juga dengan tubuh kita. Dengan memberi sarapan bergizi, kita memberi energi yang cukup untuk memulai hari dengan penuh semangat dan fokus. Penelitian juga menunjukkan bahwa sarapan yang bergizi dapat meningkatkan kualitas hidup lansia. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2018 menemukan bahwa lansia yang rutin sarapan dengan makanan bergizi seperti protein, serat, dan lemak sehat, memiliki kualitas hidup yang lebih baik, kesehatan jantung yang lebih baik, dan risiko lebih rendah terhadap penyakit kronis. Dengan kebiasaan sarapan bergizi, kita sudah memastikan tubuh kita mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalani hari dengan penuh energi. Kini, Anda siap melangkah lebih jauh dengan kebiasaan-kebiasaan sehat lainnya yang akan mendukung kesehatan tubuh dan pikiran. Semoga kebiasaan ini bisa diterapkan dengan mudah di rumah dan memberi manfaat yang maksimal untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat sehat, bagaimana? Ternyata hal-hal sederhana yang kita lakukan setelah bangun tidur bisa berdampak luar biasa untuk kesehatan kita, ya? Mulai dari minum air putih hangat, melakukan peregangan ringan, mengatur napas, mencuci wajah dengan air dingin, hingga sarapan bergizi, semuanya bisa kita lakukan tanpa biaya mahal, cukup dengan niat dan kebiasaan yang teratur. Coba bayangkan, kalau 5 kebiasaan ini kita lakukan setiap pagi, perlahan-lahan tubuh kita akan terasa lebih bugar, pikiran lebih jernih, dan semangat menjalani hari pun akan meningkat. Sekarang, saya ingin dengar dari Anda juga. Dari kelima kebiasaan tadi, mana yang sudah rutin Anda lakukan setiap pagi? Atau mungkin,
Ada kebiasaan sehat lain yang biasa Anda lakukan setelah bangun tidur? Tulis di kolom komentar, ya. Saya dan tim sangat senang membaca pengalaman dari teman-teman semua. Siapa tahu, apa yang Anda bagikan bisa jadi inspirasi bagi yang lain juga. Terima kasih untuk semua sahabat lansia sehat yang selalu setia nonton sampai akhir. Kami senang sekali menerima komentar dari berbagai daerah. Salam hangat kami kirimkan untuk Ibu Nur dari Jakarta yang rutin senam pagi. Bapak Roni di Pematang Siantar yang selalu sarapan buah. Ibu Yuliana di Manado yang rajin minum air hangat tiap pagi. Kebiasaan kecil seperti ini yang bisa bikin tubuh tetap sehat dan mandiri di usia lanjut. Luar biasa. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tekan tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya tidak ketinggalan video kesehatan lansia lainnya. Kami akan terus hadir dengan topik-topik menarik seputar kesehatan tubuh, pikiran, dan kebiasaan positif bagi usia 50 tahun ke atas. Dan kalau Anda punya ide video, tulis saja di komentar. Siapa tahu video berikutnya, kami bahas dari ide Anda. Ingat, sahabat, menjadi lansia bukan berarti berhenti. Justru ini adalah waktu yang tepat untuk menikmati hidup dengan sehat, mandiri, dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya doakan, semoga hari Anda penuh semangat dan tubuh Anda makin sehat setiap hari. Dan salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalam.